Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa takut untuk berkomentar di media sosial? Udah ngetik panjang-panjang, tapi dihapus lagi karena takut disalahgunakan, takut salah kata, atau bahkan takut kena UU ITE. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa UU ITE bisa membuat mahasiswa menjadi ragu untuk berpendapat. Apakah ini masih sejalan dengan negara yang katanya bebas berekspresi dan negara yang demokrasi? Sebagai mahasiswa, kita sering dibilang agent of change. Artinya kita harus punya peran buat kritis, vokal, dan juga berani bersuara. Dan secara hukum itu dijamin. Di UUD 1945 pasal 28E jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi masalahnya, hak ini sering terasa aman di atas kertas, tapi nggak selalu aman di dunia nyata, apalagi di dunia digital. Sekarang, berpendapat itu gak cuman disampaikan lewat demo ataupun diskusi kampus, tapi juga dapat disampaikan melalui Twitter, Instagram, dan juga story WhatsApp. Disinilah UU ITE berperan. Awalnya, UU ITE ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di ruang publik, seperti hoax, penipuan online, hingga ujaran kebencian. Masalahnya, ada beberapa pasal yang terdapat di UU ITE itu memiliki makna yang terlalu luas. Akibat dari itu, kritik dan juga beropini dapat dianggap penghinaan dan penyampaian aspirasi dapat menjadi hukum. Banyak mahasiswa yang akhirnya mikir, ini aman gak ya kalau gua posting? Sorry ya. Mampus lo. Dia tersinggung ya? Gak jadi deh. Dasar lo. Keren banget. Biar gua gak masuk penjara. Pada akhirnya muncul yang namanya self-censorship. Bukan berarti kita gak punya pendapat, tapi lebih takut akan konsekuensi yang didapat. Padahal kritik itu penting loh. Tanpa adanya kritik, bagaimana pemerintah bisa jadi lebih baik? Dari penelitian yang dibahas di artikel ini, banyak mahasiswa yang mengaku lebih memilih diam ketimbang mengambil resiko. Diam bukan berarti mereka setuju dengan kebijakan yang ada, karena ada batas antara kritik dan juga pelanggaran hukum yang terasa kabur. Dan inilah yang berbahaya karena kampus yang seharusnya jadi ruang aman buat berpikir dan berbicara. Kita perlu jujur, aturan itu memang sangat penting. Dunia digital juga butuh batasan. Tapi masalahnya, kalau aturannya nggak jelas, yang terjadi bukan ketertiban, melainkan ketakutan. Hukum yang seharusnya melindungi justru bisa berubah menjadi senjata, alat yang membungkam kalau tidak diterapkan dengan adil dan transparan. Jadi harus gimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Pertama dari segi mahasiswanya. Sebagai mahasiswa, kita harus tahu hukum digital. Kita harus tahu mana batasan-batasan yang nggak bisa kita lewatin, dan kita harus bisa membedakan mana pendapat yang membangun sama pendapat yang bisa membawa kita ke sebuah masalah. Yang kedua dari segi kampus. Kampus nggak bisa cuma diam aja. Kampus harus hadir. Kampus harus membimbing, mengajari, dan juga hadir bersama mahasiswa dalam menyampaikan pendapat ke pemerintah. Yang ketiga dari sisi aturan mainnya atau dari undang-undangnya. Undang-undang seharusnya dibuat untuk menjadi pelindung, bukan menjadi jebakan. Ketika undang-undang itu ngebuat mahasiswa jadi takut untuk menyampaikan pendapat, berarti ada yang salah dari undang-undang itu. Dan mahasiswa berhak, sangat amat berhak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Di sini kita tidak memperjuangkan supaya mahasiswa itu jadi diam dan takut. Tapi kita memperjuangkan keamanan mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi, kalau hari ini banyak mahasiswa yang ragu untuk berpendapat, itu bukan karena mereka apatis, tapi karena mereka takut untuk salah langkah di ruang digital. UU ITE seharusnya melindungi, bukan membuat kita menjadi takut. Pertanyaannya, jika mahasiswa sudah memilih diam, siapa lagi yang berani untuk berbicara? Jadi harus gimana? I promise myself to treat myself better than climbing to the top, pull myself up in an effort to make better.